Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah tab merek Maxtron yang katanya rusak. Tipenya adalah M7. Kalau misalnya pemirsa punya tab yang sama kayak gini, inilah cara memperbaikinya. Kalau misalnya punyanya pemirsa itu merek yang lain, kurang lebih hampir-hampir sama kok memperbaikinya. Kerusakan dari tab ini mati total. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Ini ada tombol on off. Tombol on off-nya saya tekan tahan. Ternyata saya nggak ngeliat ada tanda-tanda kehidupan. Coba saya lihat ada nggak sih kira-kira yang janggal di sini. Kalau dari casing sih kayaknya nggak ada. Coba langsung saya buka aja ya. Bukanya kurang lebih seperti ini pemirsa. Gunakan kuku kita. Terus kita longgarin casingnya seperti ini. Jangan kuat-kuat nariknya karena ada kabel speaker yang udah kayak speaker aktif kabelnya warna merah hitam. Jadi kayak radio mainan ya. Kabel speakernya warna merah hitam seperti ini. Tapi nggak jadi soal, yang penting suaranya kan keluar. Sebelum diapa-apain, cek dulu kira-kira apa yang janggal. Ini adalah baterainya 3,7 volt, 3000 mAh. Kira-kira apa yang janggal di sini? Coba saya cas dulu. Kira-kira masuk nggak kalau dicas? Colokannya masuk dan saya nggak ngeliat ada tanda-tanda baterai yang lagi dicas nih. Biasanya kan ada indikatornya. Tapi begitu saya mau tarik, saya ngeliat di sini soket female-nya goyang-goyang. Tuh, goyang-goyang rupanya. Mungkin ini kerusakannya. Coba kira-kira bisa diganti dengan yang baru apa enggak ya? Saya mau cari dulu jack female untuk soket charger handphone. Perhatikan dulu ini kabel speaker. Kabel speakernya mau saya lepas dulu. Harus diingat-ingat letaknya ada di mana. Di situ ada tulisan plus dan minus. Jadi nggak bakal salah colok, nggak bakal salah pasang. Terus kita lihat lagi ada nggak skrupnya di sini. Kalau ada skrupnya, kita bakal buka dulu skrupnya. Skrupnya kecil, hampir mirip sama komponen-komponen SMD. Jadi ngelihatnya harus teliti banget. Sebelum bongkarin mesin, copot dulu baterainya. Satu kabel juga boleh, tapi daripada nanggung, mending dua kabel juga lebih baik. Jadi kabel plus minus dari baterai itu kita lepas aja dulu. Supaya nggak terjadi short. Soalnya kalau short bahaya. Nanti IC-IC atau komponen-komponen yang lain kan bisa rusak. Ada kabel fleksibel ini berfungsi untuk touchscreen, LCD, dan lain-lain. Lepasin dulu semuanya pemirsa. Dengan cara ditarik klipnya seperti itu, terus ditarik kabelnya. Ada satu lagi nih, ini agak susah ngebukanya. Tapi tinggal dicongkel ke atas aja kok, pelan-pelan. Pakai kuku. Jangan pakai cutter, nanti kabel fleksibelnya bisa sobek. Malah berabi nanti urusannya. Begitu klipnya udah dibuka, kita tinggal tarik.
Kalau punya alat-alat untuk nyervis handphone, lebih baik nariknya pakai pinset itu. Tapi kalau nggak ada, pakai apapun yang penting bisa dipakai buat narik. Terus alat itu syaratnya harus nggak punya potensi untuk merusak barang-barang elektronik. Terus ada skrup di sini. Skrupnya dibukanya pakai obeng jam seperti ini, kecil banget. Sebetulnya ada sih, ada obeng untuk buka handphone. Tapi kalau nggak ada, obeng apapun juga bisa dipakai, yang penting ukurannya sama. Tarik seperti ini ya pemirsa. Ingat, kalau misalnya kira-kira masih ada yang mengganjal, berarti masih ada skrup yang terpasang. Jadi jangan dipaksa. Ternyata benar masih ada satu skrup lagi yang mengganjal atau masih terpasang di sini, jadi harus saya lepas. Itu kabel yang warna ungu atau abu-abu adalah kabel antena. Kabelnya kalau perlu kita lepas juga. Begitu udah semuanya, baru kita tarik seperti ini. Pelan-pelan nariknya. Baiklah ya, sekarang udah kebongkar. Tinggal saya ganti aja tuh pertama kali soket female dari charger. Supaya lebih lega, kabel negatif dari baterai saya lepas. Maaf pemirsa, agak batuk sedikit. Serak. Kabel antena juga saya lepas. Ini kabel antena apa kabel ground ya? Kabel antena pemirsa. Tapi antena apa? Ini tertinggal rupanya. Rupanya dia udah lepas total. Tinggal dibalik seperti ini. Terus kita bisa lihat ini dia lepas. Ini lepas karena biasanya waktu masang tuh nggak pas. Waktu masang soket milnya tuh nggak pas, tapi udah ditekan. Akhirnya dia jebol. Saya udah siapkan 2 buah. Yang satu saya simpen. Kalau pemirsa mau, order aja sama saya ya. Tapi kalau beli satu nanggung, belinya banyak. Tapi kalau mau beli satu juga nggak apa-apa. Komen aja nanti di bawah kolom komentar. Ini yang baru, masih bersih banget dan siap dipasang untuk menggantikan soket female yang udah lepas itu. Sebetulnya nggak diganti juga nggak apa-apa sih. Tapi kan khawatir isi dari soket female yang lama itu udah rusak. Kabel-kabel atau kawat emailnya mungkin udah terkikis. Jadi saya ganti aja yang baru. Ternyata yang saya beli pas. Jadi tinggal disolder aja. Nyoldernya nggak saya tunjukin ya pemirsa karena biasa kok nyoldernya nyolder seperti biasa. Cuman kalau misalnya pengen tahu caranya, detailnya seperti apa, nanti bakal saya bikinin videonya. Atau kalau misalnya pemirsa pengen request video-video gimana cara nyolder dan lain-lain, pemirsa berlangganan aja. Sebetulnya itu bukan untuk apa-apa sih, cuman berlangganan itu cuman untuk donasi aja lah pemirsa. Sekarang seperti ini, udah saya pasang, udah saya solder juga, dan solderannya kuat, meskipun nggak sebagus pabrik, tapi ini udah sangat-sangat baik. Di baliknya, saya solder juga supaya dia lebih kuat, karena yang lama nggak disolder baliknya. Jadi itu waktu disodok, waktu nggak pas dia lepas. Kalau udah kayak gini, tinggal uji coba aja.
tinggal dirakit, pasang yang benar, diinget-inget tempatnya di mana aja. Kalau misalnya pemirsa udah sering bongkar pasang handphone, pasti udah tahu. Tapi kalau pemirsa yang belum, ada baiknya kalau diinget-inget benar gimana masangnya dan di mana tempatnya. Terus ingat juga skrupnya jangan sampai kelebihan. Kadang ada loh, kalau misalnya skrup itu sebelumnya tuh dari 5 malah kurang gitu. Atau kelebihan. Biasa itu. Begitu udah saya pasang semua, tinggal saya colokin ke cas handphone. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sembuh. Muncul indikator casnya pemirsa. Lihat ya. Saya tekan tombol on off sekali, tapi nggak keluar. Coba saya cabut. Saya colokin lagi. Mungkin baterainya kosong. Kosong melompong. Coba saya tancapin lagi. Iya. Beres. Tuh kan. Lagi ngecas dia. Kalau gitu saya bakal tungguin sampai baterainya kira-kira cukup untuk menghidupkan mesinnya. Habis itu kita tinggal tes kira-kira tab ini normal apa enggak. Kalau enggak normal, berarti ada masalah yang lain. Terus gimana juga memperbaikinya? Jangan lupa untuk selalu pantengin channel Teknisi Digital, karena setiap hari bakal update atau upload video. Kalau misalnya nggak sempat setiap hari, mungkin besoknya. Atau kalau misalnya pengen segera, pemirsa request aja di kolom komentar atau berlangganan di channel ini. Kalau misalnya pemirsa pengen beli merchandise, nanti kalau ada merchandise yang muncul di bawah video-video di channel Teknisi Digital, beli aja itu merchandise-nya. Kualitasnya bagus. Nama merchandise-nya itu ada di Teespring. Namanya adalah Kopi O. Ternyata begitu udah bisa hidup, ada persoalan baru pemirsa. Touchscreen-nya tuh nggak seberapa sensitif. Meskipun kelihatannya normal-normal aja, tapi touchscreen-nya ada problem. Ternyata nggak semua sudut di bagian layar sentuh itu bisa ditekan, bisa berfungsi. Jadi sudut-sudut tertentu aja. Handphone ini harus di flash. Gimana cara nge-flashnya? Tonton terus video saya selanjutnya. Ini overall udah bagus, udah bisa hidup, dan tanggalnya salah tinggal di setting aja. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Assalamualaikum.